Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Melayu pasca kolonial. Bahasa Melayu telah lama dikenal sebagai bahasa pemersatu di wilayah Semenanjung, Kepulauan Riau, Lingga, serta pantai timur Sumatera. Masyarakat Nusantara sendiri telah terlebih dahulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Hingga masa kolonialisme Belanda, bahasa Melayu masih tetap digunakan oleh masyarakat Hindia Belanda. Beberapa bangsa-bangsa asing yang datang ke Hindia Belanda pun mengandalkan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat asli Nusantara. Alasan yang dinilai cukup kuat menjadikan bahasa Melayu sebagai bakal bahasa persatuan masyarakat Indonesia adalah yang pertama, bahasa Melayu menjadi lingua franca, yaitu bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga dinilai dekat dengan penutur bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Faktor yang melatari pemerintah kolonial Belanda memilih bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu adalah bahasa orang yang menanamkan dirinya orang Melayu dan yang merupakan penduduk asli sebagian Semenanjung Melayu, Kepulauan Riau, Lingga, serta pantai timur Sumatera. Orang Melayu termasuk bangsa pelaut dan pedagang sehingga bahasanya berpengaruh di sejumlah besar pemukiman Melayu, pulau di Kepulauan Hindia Timur, Kepulauan Indonesia, antara lain Kalimantan. Yang ketiga, semua orang asing, baik orang Eropa maupun orang Timur, hampir selalu menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi mereka dengan orang-orang di seluruh Kepulauan Hindia Timur. Yang keempat, bahasa Melayu digunakan oleh berbagai suku di Kepulauan Hindia Timur untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kelima, raja-raja asli sana menggunakan bahasa Melayu dalam korespondensi mereka dengan pemerintah Hindia Belanda dan HAM dan dengan orang lain. Bahasa itu juga digunakan untuk korespondensi antara pegawai negeri Eropa dan penduduk lokal. Yang ketujuh, bahasa Melayu bisa disebut bahasa internasional karena telah berkembang selama berabad-abad, terutama digunakan dalam diplomasi oleh raja yang menjalin hubungan dengan raja lainnya. Yang kedelapan, bahasa Melayu menonjol karena susunannya yang sederhana dan bunyinya yang enak didengar, tidak ada kata yang sulit diucapkan oleh orang asing. Setelah masa kolonial berakhir, bahasa Melayu mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan bahasa Melayu pasca kolonial. Yang pertama ada bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi lebih terstandarisasi dan terstandarisasi, terutama dalam bentuk bahasa Melayu baku. Yang ketiga, bahasa Melayu mengalami perubahan dalam tata bahasa dan kosakata, terutama setelah bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan di Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mengalami beberapa perubahan dalam tata bahasa dan kosakata, terutama setelah bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional bahasa persatuan Indonesia. Yang kelima, bahasa Melayu menjadi lebih beragam, terutama dalam bentuk dialek dan bahasa daerah. Yang keenam, bahasa Melayu menjadi lebih penting dalam dunia akademik dan sastra, terutama setelah diterbitkannya karya-karya sastra dalam bahasa Melayu. Yang ketujuh, bahasa Melayu menjadi lebih penting dalam dunia politik dan sosial, terutama dalam upaya mempertahankan identitas dan kebudayaan bangsa Melayu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu mengalami beberapa perubahan dan perkembangan pasca kolonial. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di beberapa negara. Mengalami perubahan dalam tata bahasa dan kosakata menjadi lebih terstandardisasi, lebih beragam dalam bentuk
dialek, dan bahasa daerah, lebih penting dalam dunia akademik, sastra, serta lebih penting dari dunia politik dan sosial. Lanjut. Pengaruh kolonialisme terhadap perkembangan bahasa Melayu pasca kolonial. Yang pertama ada kesadaran akan bahaya hilangnya identitas budaya Melayu, termasuk bahasa Melayu muncul pada masa kolonial. Selanjutnya ada pemerintah kolonial Belanda memainkan peran penting dalam pembakuan bahasa Melayu, terutama dalam bentuk bahasa tulis baku. Yang selanjutnya ada bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di lembaga pendidikan yang didirikan untuk pribumi setelah dijadikan bahasa nasional dan bahasa persatuan di Indonesia. Pengaruh peradaban dari barat yang dimulai sejak kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu juga mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu pasca kolonial. Yang terakhir ada pada masa pasca kolonial, bahasa Melayu menjadi lebih penting dalam dunia politik dan sosial, terutama upaya untuk mempertahankan identitas dan kebudayaan Melayu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.